Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat, terus tiba-tiba biasa, tapi itu serius. Beserta Ibu Camat, Kepala BPK Kecamatan, yang saya hormati Pak Terramil Bingung. Mungkin saya sebetulnya sering berkoordinasi dengan Kesbang, bisa kita kaget untuk BPJS Ketenagakerjaan, RT, RW, dan BPD. Itu tanda tangan dan kita biayai oleh pemerintah. Sehingga ya ona apa sih saya kalau sama-sama ya. Ini bentuk perhatian dari kita. Kemudian kalau Pak Idris hadir karena hari ini juga tim dari Satgas PAD salah satunya menangani masalah PBB. Insya Allah hari ini turun ke lapangan manggil camat-camat termasuk beberapa orang yang belum lunas PBB-nya. Alhamdulillah gending lolos. Ya. Jadi sekedar tahu, sudah saya perintahkan kepada Pak Inspektur Bu Dewi, tolong segera jadwalkan sekitar seminggu yang lalu bagi camat yang belum 100% PBB-nya lunas. Karena saya sampaikan betul di grup ini, karena salah satu kinerja camat adalah lunas PBB, membantu desa, mendorong, memotivasi kepala desa bagaimana caranya biar lunas. Alhamdulillah kembali lagi untuk gending lunas, dan terima kasih kepada kepala desa beserta seluruh tim suksesnya, tim buser gitu. Tapi saya yakin dari sekian itu pasti orang nemboi. Pengalaman nanti saya cerita. Yang saya hormati para kepala desa, dan saya banggakan ini berapa? 14 desa? 13. Alhamdulillah kepala desa Pak Tinggi di Gending ini benar-benar memberikan sumbangsi nyata, ya, memberikan PAD kepada pemerintah daerah, dan dibantu dengan tim ya, penagih, tim suksesnya, tim busernya. Kenapa? Karena hari ini pemerintah daerah, pemerintah kabupaten sudah tidak bisa menggantungkan anggaran dari pusat. Di saat saya dilantik Sekda Februari, langsung saya panggil, saya ingin menerima laporan dari keuangan, dari tim dari anggaran, karena saya sebagai ketua anggaran di Kabupaten Probolinggo, ini tetap saya tanggung jawab. Saya panggil, saya tanyakan bagaimana kondisi keuangan sekarang Pak Sekda, karena hari ini ada permen keuangan, peraturan keuangan, yaitu 212 PMK, mungkin pernah dengar ya. Kalau 212 komik yang dulu Wiro Sableng gitu ya. Tapi gara-gara 212 karena Wiro Sableng, akhirnya apa? Kita jadi OPD semua reko pusing gitu ya, reko pusing gitu. Dan saya juga kaget karena anggaran sudah diatur dari pusat dan dua ikut tokoh pusat dialihkan kepada Dinas Pendidikan, dialihkan ke kesehatan, dialihkan ke kemiskinan ekstrim, ya, dialihkan ke stunting. Apa yang terjadi? Yang awalnya infrastruktur jalan, yang tahun kemarin sebelum saya menjabat sudah dianggarkan 58 M untuk jalan, ternyata waktu itu sudah hilang 17 M. Kenapa? Karena kesedot.
tersebut kegeser ke Dignas, kegeser ke kesehatan. Inilah kekuatan kita kalau PAD kita tidak kuat. Disitulah saya berpikir keras, yopo-yopo, kita harus mandiri. Maka dengan bismillah, semua saya gebrak, semua saya berubah aturan, semua saya bikin. Kalau bisa pajak, tidak ada karcis, online semua sudah saya bikin ini. Bagi, ya mohon maaf, saya sebenarnya sudah pernah alami di camat. Ya, kadang-kadang memang di desa itu antara tego dan tego. Wis, kalau aku merem saya, aku tego saya ini, tego. Tapi dalam tahap tegonya kita pembinaan. Wis lah. Pokoknya camat, kepala desa, dan tepak, wis periksa wis, BAP. Ya. Lenda, wis saya akan kerjasama dengan APH, kejaksaan. Selesai. Saya gitu kan. Hari ini sudah bisa mulai. Kecamatan-kecamatan yang masih belum. Nah, sekarang berapa? 12. Yang saya lihat tadi 4 hari ini, ya hari ini kita masih 136 desa yang lunas. Makanya untuk gending luar biasa di antara dan 136 desa dari 330, baru separuh. Yang hari ini kita klarifikasi, kita cek, kita akan bantu kendala-kendalanya apa, termasuk kecurangan-kecurangannya apa. Maka mau tidak mau tenut-tenut hari ini, tenut-tenut. Alhamdulillah ya, dengan kebersamaan gending luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya lihat juga di daftar persentase yang terendah ternyata Subrasi. Saya 4 tahun di Subrasi. Pada saat saya di Sumber selama 2 tahun itu, kalau Sumber memang guyonan camate meremai pasti lunas, ya kan? Lunas. Tetapi saya bukan hanya sekedar lunas, saya ingin percepatan. Maret juga lunas saya waktu itu. Saya camat biasa, agak-agak promosi ya. Jadi Maret juga lunas. Tahun depannya kembali Maret juga lunas. Ya, tapi kayak guyonan ya teman-teman. Ya mesti lunas camat beracok nih. Mereka sudah nurut. Karena memang menurutnya nurut. Saya itu nurut kerjanya dan tidak terlalu besar. Kalau sini saya tanya tadi sekitar berapa? 500 rupiah. Luar biasa. Setengah M boleh susah. Ya, boleh kartisnya susah. Kemudian pada saat saya digeser ke, karena waktu itu saya masih ingat, mungkin Mas Fit masih di Thomas ya. Saya masih ingat tiap tahun pasti ada penghargaan camat yang paling cepat lunasnya. Waktu itu jam itu kan. Dapat saya dapat juga. Terus kemudian setelah saya pindah Subrasi turun ke bawah, saya masih ingat pada saat saya diberikan penghargaan sama Bupati waktu itu dia lalu, saya ditantang di alun-alun waktu itu. Waktu itu ada setengah UMKM pameran. Pak Gas, kalau di Subrasi sampai lunas, sampai ada penghargaan dari saya secara pribadi sebagai bupati. Saya cek Subrasi, tak perlu apa-apa. Seumur-umur dan sing lunas sing tak lunas. Apalagi kalau ada yang kena Pak Yusuf ini, Pak Yusuf ya. Tapi dengan pendekatan saya, dengan cara saya, 1,5 bulan Subrasi lunas. Seumur-umur dalam sejarah baru lunas saya camat. Sampai saya keluar tahun 3 tahun, tahun keempatnya sudah keluar. 3 tahun saya lunas terus. Artinya kalau kita bersama-sama bisa, pasti tidak iso, bisa, ya. Kita saling mengisi, saling mendukung. Dan belum pernah camat siapapun mulai dulu tidak ada pernah lunas. Saya lunas. Di saat saya promosi ke Kesbang, ternyata tidak lunas lagi, ya kan? Tidak lunas sampai sekarang. Dan sekarang saya lebih prihatin, paling bawah rekeningnya sekarang. Jadi artinya apa? Kembali lagi ini komunikasi antara camat ya sama kepala desa. Ayolah kita membangun semangat ini bersama-sama.
untuk Probolinggo. Jadi bukan ada tekanan-tekanan, tetapi sekarang ini memang pada saat titik tertentu kita harus tegonis ketegasan, ya. Karena ketegasan ini tidak akan saya lakukan hanya di PBB. Mungkin jenengan sudah dengar di media-media, ya, urusan apa, tambahan, urusan izin apa, ya. Merem aku sudah peduli, siapapun sudah backupnya, tak sikat ya, dalam izinnya tak tutup ya. Kenapa? Kalau tidak gitu, tidak maju-maju Probolinggo. Nah pada saat kemudian, ya, pada saat kemudian di saat katakanlah 17M membela 17M itu tersedot, saya pusing saya waktu itu. 58M saja itu sudah tetap 17M. Di satu sisi, ya karena mungkin karena saya menjabat sekda itu ya apa ya, ya kekotoan lah. Banyak terus terang ya mungkin warga LSM, ya termasuk kan beberapa kepala desa, ya apa sih desa ini apa jalannya rusak apa, tidak mari-mari ya kan, kita sudah terbiasa kan di media sosial, apalagi sekarang kalau sudah ngomong TikTok itu sudah tuh yes, ya cenut-cenut sudah ya. Akhirnya apa? Saya mengambil tunjangan, saya ambil dari salah satu SM. Wis dalam satu jangan tunjangan kurang saya. Kita tarik, saya jadikan itu. Akhirnya kembali malah Pak. Nah, insya Allah bulan depan ini sudah semua jalan, ya. Sudah jalan. Nah, kemudian saya tanya ke PUPR, Mas Engki, kalau Probolinggo ini kita tuntas edar, itu duit piro? Ya sekitar 400-500 M Pak. Nah, kita hanya 68, berapa persen sih? 68. Terus kemudian oke, saya pernah sudah punya gambar. Mau sih tidak bisa disip untuk 400 miliar. Saya punya anggaran sekitar 2,2 triliun, yang akan saya kelola. Tapi saya kan buta, belum pernah tahu anggaran. Ya saudara, pada satu hari oleh beberapa minggu saya undang seluruh jajaran tim anggaran. Saya ajak ke Malang, wis gak usah rapat ini, ke Malang aja. Kalau di Malang kita fokus. Setelah saya hitung paparan, ya, mulai pagi sampai sore paparan satu-satu, termasuk saya menggali seberapa mampukah PAD yang bisa saya serap. Kemarin kalau 2023 250 M PAD yang bisa kita serap, salah satunya PBB. 2024 terus sampai umek cuma naiknya 290-an ya, hanya 40 M. Aduh selesai ya. Setelah dihitung saya kurangi sudah yang untuk apa, listrik saya kurangi, gaji saya kurangi, tunjangan saya kurangi, hal-hal rutin saya kurangi semua. Ternyata muncullah angka ada anggaran bebas itu hanya 200 M. Itu belum kita berikan ke OPD-OPD atau camat hal-hal yang sudah harus wajib kita lakukan. 200 M dari 2, kenapa? Kita terlalu banyak bayari gaji termasuk hormon. P3K jangan dibuat etek. Orang melihatnya kasihan ya P3K ya. Kemudian sempat ada P3K itu sempat dapat tunjangan. Saya tahu uang P3K ini sudah naik, saya kata tidak itu tunjangan, uang bayar itu enggak. Nah si honornya ya apa, gitu kan? Kan tidak adil. Tidak harus coret, kasihkan di jalan, teko-tekoan tadi. Nah kemudian dari itu, cetat kotak-kotak ternyata dikurangi OPD dan sebagainya. Pak saya tanya apa OPD yang prioritas ketemu hanya 50 M. Jadi benar kalau tiap tahun hanya ngangkat 50, sekitar 50-60 M. Kayaknya saya berpikir keras tuh, tak mari ya. Saya gini sudahlah 2024 itu tahun politik, jangan wis kalau ini partai-partai kampanye sudah, kita fokus ke jalan, saya gitu kan tidak jalan. Wes, akhirnya saya ke Pak Sarjono sama dia, ya apa jalan ini? Kalau saya terapi ya apa? Dan
mengenai OPD. Ya monggo Sekda, pokoknya masih kita sih ngomong. Ya wis, harinya saya kumpulkan seluruh kepala dinas, takor, camat, pokoknya tahun ngarep gak usah kerja wis. Sing penting melayani masyarakat. Wis gak usah cek ngelencer, gak usah bintek-bintek gak karuan, gak usah dinti. Kalau perlu makan, kalau rapat hanya 2 jam 3 jam, gak usah nasi. Kurangi sekerap PKB Pak Santono Budewi. Ini saya lakukan. Kurangi KB wis. Sing biasanya mungkin Jakarta 20 kali wis kurangi, wis longkak bawa 3 kali 4 kali. Semua tak sekerapi. Termasuk sekarang ada istilah Srikandi kan. Srikandi itu sudah berapa miliar kita berkurang. Dengan Srikandi kita sudah mengurangi kertas, mengurangi pimpinan. Kan tak ono sudah istilahnya. Pak printnya bisa beli lagi. Pak kertasnya habis tak ono lagi. Paling cuma kayak SPJ, itu miliaran. Akhirnya setelah saya hitung-hitung, saya sekerap PKB meskipun ya wis OPD kepala desa sama kepala badan itu agak mencucut kayak gini waktu itu saya nyaranya sekda siap tidak disenangi OPD waktu itu saya kalau pati. Ini saya lakukan. Ternyata setelah saya pras saya bisa geser sampai 150 M. Artinya apa? PD dan kepala dinas ke depan ini wis anggarannya entek-entekan. Ya. Itu pun rungkap. itu pun saya harus bekerja keras bagaimana anggaran itu bisa bertambah. Salah satunya, ya mohon maaf. Ini saya buka, karena manajemen saya bukan manajemen yang tertutup, kayak pejabat selama ini. Saya terbuka. Tugas pancet. Konjone Irawan, konjone Pak Pur. Ya. Jadi setelah saya manajemennya terbuka, kemudian saya tidak yakin PAD ini maksimal, pasti bocor. Ya namanya saya dikasih bantu hampir 4 tahun, terus kita kerja ya, kita TNI, Polri, ya konco-konco pemain LSM untuk ada apa itu. Ternyata benar, kita lihat ternyata masih ada kebocoran. Makanya salah satu yang saya lakukan sekarang, kabinnya saya ganti sama Idris. Dan ini tantangan Mas Idris untuk bagaimana PAD sukses. Ya. Termasuk di dalamnya saya bongkar semua, termasuk masalah pupuk yang rame-rame saya ganti orangnya, saya dapat pupuk siapapun. 2 minggu lagi ini ada mutasi kepala dinas kepala badan, bus patas saya geser, ya. Tidak sesuai dengan sesuai dengan keahliannya. Kita ada harapan di tahun 2024 ini, mumpung bupati ini tidak ono. Bupati ini kan 2025 nanti. Makanya kita bareng bersama-sama, maka harus wis lah ke teman-teman, kita gak usah pikir duit sih. Kita mikir jalan infrastruktur. Jalan ini banyak. Lagi banyak usulan seperti ini. Terus gini loh, Dewan itu kalau memang ingin memikirkan ayo, aku operasi OPD. Dewan cobalah pokirnya jasmatnya itu kayak dalam, tapi tidak semuanya mau. Pak tinggi dengan baik, Pak tinggi. Ya tidak apa-apa lah, kan memang dunia ya kan ya. Jadi sudah. Nah, kemudian kepala desa ini kan juga ada DP. Cobalah kita fokuskan kepada jalan biar sama-sama membangun. Sehingga kalau 2024 ini bareng-bareng, insya Allah walaupun tidak selesai jalan, karena saya hari ini juga ngemis kementerian di Kementerian PUPR. Sementara ini saya masih ada cantolan, walaupun belum 100% dulu, saya dapat cantolan 56 M. Nah, saya juga sekarang ngemis ke
BNPB bencana. Saya mencoba untuk tanggulnya Gili, tanggulnya Lekrokan, tanggulnya Kalibentu. Ya, semoga pun tahun ini kita sudah kita tidak bisa saja artinya berdiam diri. Di PAD pasar sudah saya putuskan tidak pakai karcis, semua online barcode. Ya. Jadi sama kayak pasar sombong mau karcis, tidak pakai barcode. Ya. Parkir sekarang lagi di negosiasi kita akan pihak ketiga kan, sehingga tidak ada lagi bocor-bocoran titipan coklat sekarang. Semua untuk Kabupaten Probolinggo, masyarakat Probolinggo itu kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya lanjutkan, yang saya banggakan adik-adik, ya adik-adik, Mas Ibran, ini total ya hadir ya, ya Ibran, dan secara khusus Ketua Panitia, ya sudah jarang. Hari ini adalah penghargaan dari PBB acaranya, maka sekali lagi saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih seterusnya. Ini benar, saya tulus, ya. Karena saya betul-betul berharap PAD mana yang bisa. Hari ini kalau saya sukses, saya sekarang lagi mengunci tambang-tambang ilegal. Bagaimana biar tidak bisa berkontribusi pada kaum. Kalau waktu saya belum sekda yang eksekutif 4 ini, sesi 4 ya, itu 0 ya, pas kita 0, tidak ada pajaknya. Hanya sudah, panggil sudah Pak kita, saya ingin tahu. Kalau dia tidak bayar, saya laporkan KPK. Dia BNN, BNN dia. Hanya dia mau bayar, walaupun sementara sakutnya masih berapa? 900 juta. Berapa? 100, terus bayar 100. Untuk keren banjir, sampai ada. Gak perlu sokong, bensin jangan nggak ngerti ya. Tapi saya mau dukungan Pak tinggi semua pihak. Ya. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian dari Gending ke Python itu ada potensi, ya paling tidak bisa 34 UM. 34 UM. Hari ini tambang-tambang ilegal yang tidak berizin tidak bisa masuk kepada pihak. Kenapa? Karena Bina Marga, Panca Marga yang pihak yang duit itu sudah saya tahu. Pak Direktur, kalau jenengan mencairkan dananya ke Menkom atau subsidi kontraktor, mungkin Adikarya atau Pertama macam-macam itu, Adikarya apa ya, macam-macam, Adikarya itu resikonya sana ada APK. Dan rupanya karena pasti tadi sudah beberapa kali dipanggil, agak takut juga dia. Dan hari ini dia sudah tidak menerima. Tapi apakah hanya itu yang saya tetap membantu para penambang itu izin ke SDM. Saya sendiri berangkat, saya bantu. Termasuk sekitar 1 bulan 2 bulan lalu saya ke Kementerian Agraria ngurusi LSD yang saya urusi banyak sekali di gede-gede sawah-sawah yang sudah dilindungi, kadang-kadang tidak bisa ya, dikunci. Itu saya urusi sendiri 184 permohonan. Itu loh bayar sendiri kita, tidak jalur investor. Karena saya nol, tidak mau saya minta-minta, saya urusi sendiri sama tim, datang langsung ke dirjennya. Dan alhamdulillah sudah diproses. 1 bulan 2 bulan ini akan turun. Termasuk saya juga berjuang untuk exit tol Gending, masalah wisata, masalah kawasan industri ini. Karena kemarin Mas Buat itu melambat, saya panggil bulan kemarin, 1 bulan yang lalu ya. Saya panggil pimpinannya, saya ingin tahu progresnya ya apa.
Akhirnya dia, Pak kita ini sekarang bukan Mespion sudah, mau saya gantikan ke Probolinggo PT ganti PT, Probolinggo Industrial Park PIP. Padahal dulu sudah ngomong. Tapi karena mungkin saya panggil aja langsung ngurusi dia jadi lama. Nah dalam waktu dekat akan saya ada Pak Tinggi Pajurangan mana? Sama Curasawu. Ada. Oh nggih. Nah, itu saya berjuang Pak Tinggi ya, berjuang. Nah, katanya dalam waktu dekat akan ada pembebasan lahan. Tapi saya gini, saya ancam kalau sampai Desember tidak ada perkembangan, Januari saya minta akan saya cabut karena ada investor lain yang akan sudah ada 2 inspektor ke saya ya. Akan saya ganti cepat ya. Kenapa? Karena sekarang Probolinggo menjadi apa ya, gadis yang menarik, seksi sekali dalam investor. Bayangkan Pasuruan yang hari ini UMR-nya berapa? 3 juta berapa ya? Setengah UMR-nya Pasuruan kan dekat ya di Rembang ini. Kalau lewat tol ke kita hanya setengah jam keluar sini kan. Dengan setengah jam itu kalau kita hitung kita hanya 2,7 juta. Ada selisih mungkin berapa ya? Hampir 1 juta per orang. Bayangkan berapa puluh M satu tahun perusahaan bayar untuk satu orang aja. Berapa satu perusahaan aja. Artinya apa? Sekarang ini banyak kan berbondong-bondong. Kemarin Mas Pon janji nanti yang caranya apa ya? Pak Gatot itu mungkin Curasawu ya? Iya Bu ya? Curasawu itu sudah dari Cina elektronik akan bangun duluan 18 hektar. Ya kita sama-sama berdoa. Kenapa? Kita hanya bisanya merayu, menggoda, tapi ada dari duit gitu. Dan saya pastikan saya sampai detik ini tidak menerima apapun dari investor ya. Kenapa? Karena saya ingin investor itu datang, dia tidak punya pikiran duit, aku duit, aku pengen yang Probolinggo. Yang dipikirkan satu, pengen untung, ya kan? Nggak ono jenengi katakanlah aku duit, tapi si mikir ragu, tidak mungkin. Bagaimana? Saya menjaga bagaimana kondisi Probolinggo kondusif. Dan alhamdulillah kan hari ini kayak ya LSM dia kan aman-aman. Kenapa? Karena kita selalu berkomunikasi. Tujuannya apa? Kalau sudah kawasan ini bangun, bisa 50-60 ribu karyawan yang kita bisa serap. Dan sudah saya pastikan, MOU-nya saya wajibkan untuk gede. Makanya sama-sama berdoa. Pasti gede nanti akan terserap awal. Pasti gede. Karena memang ketika. Jadi itu beberapa hal yang saya lakukan, termasuk beberapa pajak wisata. Saya sudah mulai coba. Nah ini tugasnya Mas Idris. Semua sudah tidak harus karcis. Kalau karcis tidak jelas, ya kan? Bayar 5 satu hari terbau, ya kan? Sekarang sudah tidak ada basa-basi, gitu. Harus jelas. Kalau dia sudah bayar 5 masuk karpot, melakukan Bank Jatim, Bank Jatim setor ke pemerintah daerah, terus ketemu. Sopo sing kerja oleh sedikit, menurut terus, ya kan? Sambil dengan penghargaan, saya tidak tahu penghargaannya dapat tidak sedikit, dapat. Jadi semua saya sampaikan ke Bu Dewi, pajak termasuk tugas pajak, ya walaupun kita hanya terbatas, cobalah dikelola kayak insentif walaupun tidak seberapa. Ya. Kenapa? Ini sebagai tanda terima kasih kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari cinta ini, maka pemerintah daerah hari ini betul-betul mengharapkan PAD itu meningkat. Dan yang paling gampang adalah di PBB. Gampang. Kurang berapa sekarang? Sekitar 6M, 5M. Ini masih siapa di bawah 5%? Enggak, bukan. Sisanya sekitar berapa? Sekitar 4M. 4M. Boleh 4M itu susah. Paling gampang, ya kan Pak Camat, Pak Tinggi, gampang. Iya kan? Kan gampang. Duit ono, kenapa? Kan lagi. Kecuali memang tidak. Nih,
Ini bukan kita ya, tetapi kembali lagi kita perlu kebersamaan. Kita harus satu tekad, satu hati, ya satu hati bahwa pemerintah daerah betul-betul bukan dana. Kasihan ya generasi muda ini. Generasi muda. Kita kan generasi tua, generasi selesai. Tapi generasi muda ini yang harus kita eman sehingga pembangunan di Probolinggo betul-betul bisa berjalan sesuai masyarakat dan tidak saling menuding, menjatuhkan. Wis dak enak ngono itu. Kerja iki sing enak wis kita sama-sama rukun. Sepakat ya? Sepakat. Baik, terima kasih. Kemudian untuk panitia, saya pikir saya ucapkan terima kasih ya untuk Gendeng karena saya lihat secara umum di Probolinggo kecamatan-kecamatan sudah mulai merasakan merasakan betul-betul bagaimana memperjuangkan kemerdekaan ini ya. Sehingga salah satu betulnya apa? Hampir tiap kecamatan itu meriah. Saking meriahnya kemarin saya diundang di Sembrase. Ya, sebenarnya datang ke Sembrase itu asli ini pagi itu saya masih ada di Jogja. Tapi karena diundang Sembrase sudah mungkin 4 tahun 5 tahun aku bikin ketemu Pak Tik itu tinggi lagi aku aja malam. Setelah saya ke sana ternyata jam 8 saya baru masuk namanya taman itu ya. Jadi sound itu panggung itu jejer saya tinggi jusir jadi ada mungkin 30 tapi tidak pakai anu langsung ditanam. Saya duduk itu kursinya apa? Aku bodoh dan temen nih saya gini aku seumur muda pernah tahu sound itu saya pertama tidak kelihatan sound itu di panggung tidak kelihatan sound cilik sobat termulu ya. Lama-lama saya baru sadar, ternyata depan panggung itu 30 sound dijejer. Ya Allah, kenapa? Saya kupang tidak enak ya, wes lah. Untuk sambutan turun nyanyi satu lagu, tidak sampai 2 lagu, sudah tengkar bubar. Buyar. Benar dibuyar. Saya gini dalam hatinya kasihan ya, kasihan ke panitia, tapi dalam hati ya bersyukur kok, tidak mulia. Berarti tangan itu sampai luar biasa, sorry. Jadi, tetapi dari cerita itu ada semangat kan. Artinya sekarang ini sudah euforinya sudah mulai semangat, mulai termasuk kemarin kita coba beberapa kegiatan. Saya ingin 3 hari 2 malam lah UMKM kita ini kan memang anjurannya dari presiden ini kan harus betul-betul diangkat lah ya. Makanya Bapak Ibu pengindustri UMKM itu bisa jadikan stand pameran. Kemudian tadi saya juga undang Burudi. Ada yang tahu Depot Burudi Surabaya? Ada yang tahu nggak? Jadi Depot Burudi Surabaya itu tadi cerita dia lulusan bukan lulusan sih, sekolahnya 3 SD. Tapi dia tekun. Dia cuma waktu itu seneng sambal udang, jadi sambal udang berudang. Sampai sekarang restorannya itu tingkat 3 dan di lantai 2 itu apa lantai 1 ya, itu ada produk-produk UMKM sudah tinggi. Nah kemarin saya 3 minggu yang lalu coba ke sana, itu produk-produk Probolinggo ternyata ya banyak masuk. Artinya apa? Probolinggo ini sudah punya kualitas yang bisa ditampung ya. Cuma mungkin hari ini kita masih kekurangan branding. Makanya perlu juga seperti TikTok. Ternyata Burudi juga main TikTok gitu. TikToknya ya mungkin anaknya dan sebagai akhirnya. Nah, sehingga Instagram. Memang dunia sekarang ini percepatannya memang harus melalui medsos. Harus melalui medsos. Mau tidak mau percepatannya. Nah, tadi saya sampaikan. Saya ada ruangan di inspektorat di mana ya? Protokol dulu dipakai operasi apa? Prestasi wanita apa? Oh Kartini, operasi Kartini. Sudah lah, nggak usah nggak usah diperbanyak kontraknya. Kasihkan ke UMKM. Jadi pada saat ada studi banding dan sebagainya, biar bisa untuk UMKM di Probolinggo itu sudah. Kemudian saya terima laporan dari Bu Dewi aset yang di rumah sakit Aminuddin
persalinan amanah itu kan sertanya ada KP. Nah, kontraknya itu sudah tidak ada, tidak diteruskan. Sudah, saya telepon Perkim tadi. Coba itu rehab PAK, selesaikan. Rencana saya berikan biar digunakan oleh UMKM, mau batik, mau apapun bisa juga buat KP. Karena banyak masyarakat yang ke rumah sakit itu. Sudah. Terus juga saya tanya di Thomas itu ya apa? Itu dikontrakkan 2 tahun sama pihak ketiga, jadi kapan terakhir? November. Sudah, putus kontrak sudah. Lah posisi sewa kan kasihan kita. Kontrak kita berikan kita ke UMKM. Jadi ini dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat bawah. Monggo, jadi Pak Tinggi yang ada masyarakatnya, rakyatnya yang segera berhubungan dengan Perindak, produknya kita akan tampung, kita akan bantu semua harus berjalan bersinergi. Makanya bus patas itu bukan hanya slogan ya. Bus patas itu perlu dipraktekkan bersama untuk sinergi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi benar drum band. Drum band itu sebenarnya Pak Haji John itu mungkin beberapa bulan, 3 bulan yang lalu lebih pas aku pingin ulang drum band SMA ini yang mau ke prof itu, ini adalah yang drum band mana? Saya akan hadir waktu itu ya. Saya ingin menjadikan porsik lah, walaupun cuma sore hari 17-an. Masa ada porsik toko SMA, porsik di toko Satpol kan ya kan resminya Satpol. Jadi di mana-mana ya Satpol. Terus saya pikir apa menyapa itu saja. Hanya saya bilang ke panitianya, asisten coba kaji kira-kira drum band Cijon itu layak enggak? Begitu kan? Ya setelah itu dicek yang lobby, oh ya layak. Ya, tapi saya tidak yakin ya. Karena ini hal baru dan belum ada sejarah porsiknya itu dari SMA untuk yang tingkat kabupaten lain dengan kecamatan kan. Karena saya penasaran ya sudahlah, wes John, aku delok langsung, hanya dikasih waktu lah, minggu waktu itu ya, 1 minggu waktu ya, tunggu ya, saya cek langsung ke lokasi. Tak pikir bayangan saya adik-adik itu yo gabungan sekabupaten ya, ternyata cuma Gede sama Naron, bagaimana ya nah, terus saya dengarkan ternyata memang drum bandnya itu kalau sekilas kita bandingkan di YouTube hampir sama dengan Istana, the best. Hari itu juga tanpa ragu saya putuskan juga, wis pokoknya Cijon porsiknya pagi sama sore atlet sampean wis kasihkan sudah ini. Jadi saya berpikir lagi sudah. Awalnya saya mengusahakan sore, wis pagi sama sore. Itu yang pertama kali dalam sejarah SMA Gending dan kawan-kawan menjadi porsik kebanggaan 17 Agustus lagi. Saya terima kasih ya, artinya Gending ini merupakan potensi yang luar biasa, apalagi dengan adanya Pro. Ayo sekarang bersama-sama Pak Tinggi bagaimana kita menjadi ramah investasi ya. Kita harus betul-betul welcome. Kalau ada kesulitan monggo kita komunikasikan. Jangan sampai peluang itu lepas. Karena tol ini sampai Besuki ya. Tol ini kan Besuki. Jadi artinya peluang untuk investasi sampai Besuki bisa tak sampai ke. Hari ini yang terdekat dengan Pasuruan adalah kalau di Redcast itu sudah lahan tidak ada. Jadi terlalu jauh. Ada mungkin alasan gini. Itu terlalu jauh. Sini dekat, langsung cucu. Jadi mulai keluar sawah. Saya tidak ingin yang sudah saya siapkan 420 hektaran itu, karena kemarin sekitar 2 bulan yang lalu saya ketemu langsung pimpinan Mas Pion, langsung ada utusan dari Cina. Saya ngobrol langsung, dia minta 600 hektar. Yang kita ada kan 400-an. Salah satunya untuk pengembangan pelabuhan, minta 100 hektar gitu ya. Yaitu mungkin tanah oloran kan urusannya
entah dengan deso. Ya. Jadi jangan membuat, karena saya lihat kadang-kadang deso termasuk notarisnya ojo bermain-main di urusan ini. Kita tangkap lagi pidana wis ojo wis. Ya. Jadi jangan bermain urusan tanah negara wis. Yang pokoknya jangan bermain lah gitu. Kita biar aman. Kemudian nanti ada pengembangan, nanti bisa pajuran untuk selanjutnya. Ya. Makanya kalau ini nanti sebenarnya yang Cina itu kesusu. Dia mata 600 itu tidak kesusu. Kapan? Langsung dia bilang ke Ali Mukus, kapan saya bisa? Dia bilangnya waktu sekitar 2 bulan lalu, setengah tahun yang lalu. Makanya saya akan penasaran. Tapi nanti gerakan itu. Makanya kemarin saya panggil. Jadi artinya sebenarnya investor dari Cina itu sudah mau datang. Malah dari Inggris juga mau datang. Tapi lahannya belum clear. Kenapa? Bukan dari kita sebenarnya, tapi dari Asia. Makanya saya kasih deadline. Pokoknya kalau sampai Januari tidak ada apa-apa, akan saya cabut izin, akan saya berikan ke investor lain. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena ini menyangkut wilayah untuk kita tentu. Sekali lagi terima kasih atas segala hal yang sudah berkontribusi, mulai dari PBB, mulai dari kegiatan-kegiatan Grampen, termasuk kepanitiaan. Tetap semangat, kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat, karena kalau kita memberikan pelayanan masyarakat, saya pikir ada hikmah.